Alhamdulillah. Dikarenakan akhlaknya yang baik, dia mendapat puncaknya surga walaupun bukan ahli ibadah. Sebaliknya, wa innal abda la yablughu bisu'i khuluqihi asfala dari jahannam wa in kana 'abdan. Seseorang bisa mendapat dasarnya neraka, alhamdulillah, dikarenakan akhlaknya yang buruk walaupun dia ahli ibadah. Akhlak yang buruk itu bisa membuat sia-sia ibadahnya kita. Apalagi kalau kita sudah bukan ahli ibadah, akhlak karunia, apa nggak lebih dalam dasar neraka yang harus dia huni nanti di akhirat. Alhamdulillah. Hadirin, kita ini kalau merasa bahwa kita ini banyak dosa, buat manusia lupa atas dosanya kita dikarenakan akhlaknya yang baik. Inna husnal khuluq hasanatun la tadurru ma'aha kathratus sayyi'at. Sesungguhnya perangai yang baik, akhlak yang mulia, keluhuran budi pekerti, ketinggian etika moral seseorang itu adalah kebaikan yang membuat orang lupa bahwa dirinya adalah sebetulnya seorang pendosa. Kita ini pendosa, tapi kalau orang melihat kita dengan adabnya, dengan akhlak, orang lupa kita ini pendosa. Sebaliknya, wa inna su'al khuluq, ketahuilah sesungguhnya akhlak yang jelek itu adalah sayyi'atun, satu kejelekan, keburukan, latan ma'aha kathratul hasanah, yang tidak manfaat banyak ibadah yang kita kerjakan. Akhlak yang jelek itu akan membuat orang lupa kalau kita ahli ibadah, karena orang nggak butuh ibadahnya kita. Yang orang lihat itu adalah akhlaknya kita, bagaimana kita ini berinteraksi satu sama lain. Itu yang dilihat sama orang. Ketika itu gagal kita, walaupun kita ini sujud sampai benjut kepala, rukuk sampai bungkuk, puasa sampai keurus kering, tetap gak ada nilainya di mata manusia. Jadi hadirin, mungkin kita ini masuk surganya bukan karena tahajud atau puasa sunnahnya, tapi mungkin kita ini masuk surganya karena tutur kata kita yang melalui, karena senyum yang pernah kita lempar ke wajah orang lain, karena bantuan yang buat kita yang remeh, tapi buat orang yang kita bantu berharga. Jadi pintu surga itu banyak, ada di anfasil khalaik, sebanyak nafasnya para makhluk. Itulah pintu surga, jumlahnya pintu surga sebanyak nafasnya para makhluk. Maka semakin banyak orang yang kita gembirakan dan bahagia dari hatinya mereka, semakin banyak pintu surga kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan diukur semua itu dengan materi juga. Aku oleh nolong awakmu misalnya, enggak semua. Aku ini datang kepada kamu pulang bawa apa? Enggak semua diukur seperti itu. Ada kalanya kita ini memprioritaskan kesukarelaan, memprioritaskan keikhlasan, seperti kerja bakti itu. Kita ini kalau kerja bakti apa dapat bayaran, apa dapat buruan, apa pulang bawa berkatan, gitu. Tapi ini bentuk bagaimana kita sebagai makhluk sosial bisa berinteraksi dengan baik satu sama lain, ada di kampung, ada di wilayah kita. Sehingga ada kalanya kita ini memperlakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan dunia, tidak ada kaitannya dengan materi, tidak ada kaitannya dengan harta, jabatan, tidak ada. Murni membahagiakan hati orang lain sebagai tabungan dan investasi akhirat dari kita. Udah. Cuma memang begini. Akhlak yang baik itu tidak teruji kecuali kalau sudah diuji. Sekolah itu hadirin, kita belajar baru diuji. Tapi kalau kehidupan diuji dulu baru kita dapat pelajaran. Akhlak yang baik itu bukan seperti sekarang. Kalau kita sekarang punya akhlak yang baik ya wajar. Kenapa? Tempatnya baik, kumpulannya baik, acaranya baik. Mau apa kita? Seburuk-buruknya orang di tempat yang baik dia tidak jadi orang yang baik, di acara yang baik dia tidak jadi orang yang baik, bersama orang-orang baik dia tetap jadi tidak baik. Ini seburuk-buruknya orang. Jadi kalau kita mengukur akhlaknya kita, itu bukan dalam kondisi yang normal, justru dalam kondisi yang tidak normal. Itulah sesungguhnya akhlaknya kita sesungguhnya.